warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Diomikna dengan NIM akhir 199. Saya dari program studi Teknik Industri Universitas Trunojoyo. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri memiliki definisi suatu usaha dalam memberikan ide-ide keadilan, penegakan kepastian hukum, serta kemanfaatan masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum sendiri ialah untuk memberikan pengamanan dan perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia dalam mewujudkan kesejahteraan lingkungan dalam bermasyarakat. Tugas dari penegakan hukum di Indonesia ialah mengawasi dan memastikan jalannya hukum Indonesia berjalan dengan sesuai semestinya. Sebelum dilanjut ke pembahasan berikutnya, diharapkan masyarakat sudah mengetahui lembaga atau instansi apa saja yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat 4 lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum. Yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, yang ketiga ada badan peradilan, yang keempat ada advokat. Setelah masyarakat mengetahui lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penegakan hukum, diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga atau instansi yang saya sebutkan tadi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Selanjutnya ada proses penegakan hukum. Terdapat 3 proses penegakan hukum. Yang pertama ada penyelidikan, yang kedua ada penuntutan, yang ketiga ada pengadilan. Yang pertama ada penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana aparat tersebut melakukan sebuah pengumpulan bukti atau informasi dalam menyelesaikan sebuah kasus yang tengah ditangani. Yang kedua ada penuntutan. Nah, proses penuntutan biasanya dilakukan oleh jaksa yang kemudian kasus tersebut dibawa ke dalam persidangan. Nah, kasus tersebut biasanya dapat berupa pengajuan dakwahan dan pembuktian di persidangan. Yang ketiga ada pengadilan. Nah, pengadilan ini merupakan proses persidangan di mana pada proses tersebut nanti semua bukti yang didapatkan didahulukan, kemudian juga ada pendengaran saksi dan pembacaan putusan. Selanjutnya ada prinsip penegakan hukum. Terdapat 3 prinsip penegakan hukum, di antaranya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, yang pertama ada keadilan. Keadilan ini memastikan bahwa jalannya penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil atau dapat dilakukan secara adil-adilnya dengan sesuai prinsip keadilan tanpa menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi atau penyalahgunaan penegakan hukum. Yang kedua ada transparansi. Transparansi yang menjaga proses penegakan hukum agar berjalan dengan terbuka dan transparan. Nah, transparan ini maksudnya dapat berjalan dengan jelas sehingga masyarakat dapat mempercayai keberadaan dan keefektivitas lembaga penegakan hukum. Terus yang ketiga ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini memastikan bahwa penegakan hukum bertanggung jawab terhadap dakwahan atau keputusan yang telah dilakukan oleh badan atau lembaga penegak hukum, sehingga nanti itu dapat bertanggung jawab. Badan penegak hukum tersebut dapat bertanggung jawab terhadap jawaban atau keputusan yang telah mereka ambil. Berikutnya ada tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia ialah semakin tingginya kasus korupsi di Indonesia. Oleh kemarin sempat ada viral kasus korupsi yakni 271 triliun yang melibatkan beberapa anggota pemerintah sehingga sangat merugikan negara. Nah, terjadinya korupsi tersebut berarti membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih kurang stabil dalam mengurangi tingkat terjadinya kasus korupsi. Nah, untuk berikutnya ada contoh-contoh penegakan hukum di Indonesia. Nah, contohnya itu dapat memberikan vonis terhadap pelaku kejahatan. Pengadilan juga memberikan hukuman atau vonis yang setimpal pada kasus korupsi, sehingga dapat diketahui bahwa pentingnya penegakan hukum di Indonesia agar dapat menjaga kedaulatan negara dan kultur hukum di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya.